Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah kelas 6. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Baiklah, marilah kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6. Kita akan mulai dari pelajaran 1, dari sub A, karena nanti pelajaran 1 ini terdiri dari 3 sub, yaitu sub A, sub B, dan sub C. Maka dari itu terus diikuti sampai dengan selesai. Sub A ini mengambil pembahasan tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim, perlu Bapak sampaikan, tolong diperhatikan baik-baik. Di layar kalian ada sebuah ilustrasi gambar. Ada 9 orang yang populer disebut dengan istilah Wali Songo. Apa itu Wali Songo? Wali Songo kita ambil dari kata wali, itu artinya orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah itu berarti orang yang kedudukannya sangat mulia atau kedudukannya tinggi di hadapan Allah. Yang kedua adalah kata songo. Songo ini berasal dari bahasa Jawa yang berjumlah 9. Jadi berjumlah 9 orang. Jadi wali songo itu artinya adalah 9 orang yang memiliki kemampuan luar biasa dan memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah anak-anakku semuanya yang dikenal atau populer sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa. Baik anak-anakku semuanya, mengapa kita perlu belajar tentang Wali Songo ini? Apa sih manfaatnya buat kita? Tentu kalau kita belajar dengan mengetahui manfaatnya akan membuat kita menjadi semangat untuk belajar. Manfaat buat kita nantinya, yang pertama adalah beliau-beliau itu nanti akan menjadi teladan bagi kita semuanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda dengan pola kehidupan atau perjalanan hidup yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sama dengan kita, mungkin ada yang tidak sama, tapi semuanya mengalami perjalanan hidup yang beraneka ragam dan itu bisa menjadi teladan bagi kita karena mereka mampu menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengedepankan Allah sebagai tujuan utama dalam kehidupan mereka. Yang kedua, beliau-beliau ini adalah sebagai teladan dalam mengajak kepada kebaikan. Pernahkah kalian mengajak teman kalian atau orang yang belum kenal untuk melakukan suatu kebaikan? Pasti, tentu pernah. Apa respon atau cara mereka menerima ajakan kita? Ya, Bapak yakin pasti ada beraneka ragam. Ada yang menyambut dengan baik, ada yang dengan senang hati mengikuti ajakan kita, ada yang cuek, ada yang abai, ada yang marah. Nah, itu semua bisa kita teladani dari para wali songo itu. Apa yang dilakukan oleh para wali songo ini ketika mereka mengajak kepada kebaikan, terutama dalam mendakwahkan Islam di tanah Jawa ini, akan menjadi sikap mereka akan menjadi teladan bagi kita semuanya. Apa itu? Nanti akan kita pelajari bersama. Dan yang ketiga adalah beliau-beliau ini sebagai teladan dalam berakhlak mulia terhadap sesama. Mereka ini tadi Bapak sampaikan memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Ada yang dari keluarga memang cukup kaya, ada yang mengalami perjalanan hidup yang susah, ada yang mengalami perjalanan hidup yang mungkin ada yang sama dan tidak sama dengan kita, tapi dalam bersikap mereka tidak terikat dari latar belakang yang mereka miliki. Jadi dalam berakhlak kepada sesama, mereka selalu mengedepankan akhlak mulia. Baik,
nanti akan lebih banyak kita bicarakan ketika kita sudah masuk dalam pembelajaran. Oke, sekarang kita mulai. Kita akan mempelajari Sunan Maulana Malik Ibrahim itu. Pertama, siapa sih Sunan Maulana Malik Ibrahim itu? Yang kedua, bagaimana cara dakwah beliau? Dan yang ketiga, apa keteladanan yang bisa diambil dari seorang Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Anak-anakku semuanya, ini Bapak sajikan satu buah skema sederhana supaya nanti ke depan selalu kita ingat bahwa Maulana Malik Ibrahim ini memiliki seorang saudara laki-laki yang terkenal, keulamaannya juga seperti Maulana Malik Ibrahim. Beliau berdua ini adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro ini adalah tokoh agama populer di wilayah Asia Tengah. Maulana Malik Ibrahim ini nanti memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Raden Rahmat, yang kelak juga menjadi anggota salah satu dari Wali Songo. Demikian pula saudara laki-laki dari Maulana Malik Ibrahim itu, yaitu Maulana Ishaq, juga nanti akan memiliki seorang putra yang juga menjadi anggota Wali Songo. Sebelumnya perlu Bapak sampaikan bahwa untuk mata pelajaran SKI ini banyak beredar berbagai sumber atau referensi yang mungkin ada sedikit perbedaan di sana-sini. Namun Bapak harapkan nanti kita menyepakati bahwa standar referensi yang kita gunakan adalah yang berasal dari madrasah dan berasal dari yang Bapak jelaskan kepada kalian semuanya. Kita lanjut. Oke, kita mulai dari riwayat dan silsilah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Dari yang pertama, beliau ini lahir di daerah yang bernama Samarkand. Samarkand ini wilayahnya di Asia Tengah. Jadi beliau lahir pada tahun 1350 Masehi. Yang kedua, ayah beliau, tadi Bapak jelaskan di muka, bernama Syekh Jumadil Kubro. Beliau ini adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW dari jalur Husain. Husain adalah putranya Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah atau Fatimahuz Zahra. Kemudian Sunan Maulana Malik Ibrahim ini memiliki seorang putra, ini Bapak sebutkan satu, putranya ini bernama Raden Rahmat yang kelak juga menjadi salah satu anggota dari Wali Songo yang bernama Sunan Ampel. Beliau ini menikah dengan seorang putra Raja Campa, seorang putri Raja Campa ini sekarang Campa ini wilayahnya dikenal dengan negara Kamboja. Ya, dengan negara Kamboja, istrinya ini bernama Dewi Chandrawulan. Jadi dari Samarkand, kemudian menikah dengan putri dari Raja Campa bernama Dewi Chandrawulan. Setelah menikah, Maulana Malik Ibrahim ini tinggal di Campa bersama istrinya dan mertuanya. Tinggal di Campa ini beliau selama 13 tahun. Selama 13 tahun di Campa ini, beliau berdakwah dan mengajarkan ilmu agama Islam. Kemudian beliau mendengar bahwa ada di sebuah wilayah bernama Jawa, di negeri seberang Campa, itu yang pada saat itu masih berada dalam wilayah yang di situ memiliki kepercayaan didominasi oleh agama Hindu dan Buddha. Kemudian Maulana Malik Ibrahim ini bermaksud untuk berdakwah ke Jawa. Jadi daripada terus tinggal di Campa, di sana dakwahnya sudah berhasil, kemudian mengajar agama dan punya murid yang begitu banyak, kemudian beliau pamitan kepada mertuanya Raja Campa untuk minta izin berdakwah ke Pulau Jawa. Beliau diizinkan oleh Raja Campa, bahkan beliau dibekali dengan cukup perbekalan
dengan membawa sebuah kapal besar, kemudian oleh Raja Campa juga diberi pengawal dan pengikut yang berjumlah sekitar 40 orang. Ini termasuk pasukan pilihan di negeri Campa. Karena Maulana Malik Ibrahim ini akan berdakwah di Pulau Jawa, yang di Jawa saat itu berada dalam wilayah kekuasaan negara Majapahit yang saat itu sangat populer di dunia. Kalau sekarang mungkin populer secara internasional. Sehingga kekhawatiran Raja Campa, Maulana Malik Ibrahim ini nanti akan dikhawatirkan akan mengalami beberapa kendala, sehingga memberi bekal yang cukup baik persenjataan, makanan, juga termasuk pasukan-pasukan pilihan yang disuruh untuk mengawal Maulana Malik Ibrahim. Baik, Maulana Malik Ibrahim ini kemudian dakwah ke Jawa itu pada tahun 1392 Masehi. Beliau tiba di Jawa dan daerah yang dituju pertama kali adalah sebuah desa kecil bernama Sembalu. Ini di wilayah Leran, Kabupaten Gresik. Nah, disinilah dakwahnya Sunan Maulana Malik Ibrahim ini dimulai. Dan sampai dengan wafat beliau itu tinggal di Gresik, yaitu pada tahun 1419 beliau wafat, kemudian dimakamkan di sebuah kampung yang bernama Gapurawetan di wilayah Gresik. Baik, selanjutnya silakan kalian amati di layar itu. Oke. Ada beberapa gambar yang Bapak sajikan bahwa ketika Sunan Maulana Malik Ibrahim ini datang ke Gresik, kondisi masyarakat Gresik waktu itu kita lihat di situ, pertama masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Majapahit waktu itu rajanya adalah Brawijaya. Kemudian mereka mempunyai sebuah kepercayaan, ada yang menganut Hindu, ada yang menganut Buddha, kemudian ada yang animisme dan dinamisme, yaitu menyembah aliran kepercayaan yang mempercayai ada bebatuan, pohon-pohon itu sebagai Tuhan mereka. Dengan situasi seperti ini, Sunan Maulana Malik Ibrahim memulai dakwah di suatu wilayah yang kondisinya masih seperti kalian lihat. Oke. Jadi wilayah ini berada di wilayah kekuasaan Majapahit, menganut kepercayaan Hindu dan Buddha, terdapat animisme dan dinamisme. Kemudian satu lagi, kehidupan ekonominya banyak yang miskin. Bagaimana banyak yang miskin? Padahal waktu itu Majapahit adalah negara yang besar, yang sangat populer di dunia internasional. Karena dalam kepercayaan masyarakat Hindu masih dikenal dengan istilah tingkatan masyarakat, yaitu kasta. Kasta ini adalah kelas-kelas yang ada di masyarakat. Ini adalah ajaran Hindu. Di situ ada beberapa kasta yang terdiri dari kasta Brahmana, ini kasta yang paling tinggi. Kemudian di bawahnya kasta Brahmana ini ada kasta Ksatria. Ini isinya adalah orang-orang yang bangsawan. Kalau sekarang ini tingkatannya adalah bangsawan. Yang Brahmana tadi adalah kelompok agamawan. Kemudian Ksatria itu bangsawan. Kemudian yang di bawahnya kasta Ksatria ada kasta Waisa. Ini adalah orang-orang yang berada di tingkatan masyarakat yang ekonominya cukup. Jadi Waisa, kemudian naik Ksatria, naik lagi yang paling tinggi adalah Brahmana. Dan yang paling bawah ini adalah yang paling banyak, ini kasta Sudra. Kasta Sudra ini adalah kasta paling bawah. Mereka itu bisa makan atau bisa mencukupi ekonominya kalau mereka itu bekerja atau menunggu kalau bahasa sekarang job dari kasta-kasta di atasnya. Jadi kayak buruh. Kalau mereka mendapatkan pekerjaan ya buruh upahan, kalau mendapatkan pekerjaan ya dapat uang, kalau nggak dapat ya berarti nggak dapat apa-apa. Nah ini yang membuat mereka tidak bisa beranjak dari kemiskinan, karena apa? Mereka selalu di level bawah. Nah inilah yang membuat kehidupan ekonomi rakyat pada waktu itu, terutama yang berada di kasta Sudra ini jumlahnya paling banyak, karena perekonomian lebih berada pada tingkat
Waisa, Ksatria, dan Brahmana. Dan ini sulit untuk digeser. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, cara dakwahnya. Setelah melihat situasi desa wilayah Gresik, seperti yang tadi kita bahas, kemudian Sunan Maulana Malik Ibrahim ini mengatur cara dakwahnya sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dakwahnya yang pertama adalah setelah melihat situasi Gresik, beliau ketika datang itu yang dilakukan adalah berdagang terlebih dahulu. Sebagai pendatang baru, orang baru, memasuki wilayah baru, kenal dengan orang baru, akan lebih nyaman kalau masuk mereka sebagai orang yang sedang berdagang. Kemudian Maulana Malik Ibrahim ini pertama kali yang dilakukan adalah berdagang sembako. Sembako yang semula dibawa di kapal untuk perbekalan itu dikembangkan sebagai barang dagangan untuk dijual ke rakyat Gresik pada waktu itu. Kemudian dari berdagang itulah Sunan Maulana Malik Ibrahim mulai kenal dengan situasi masyarakat sekitar. Berdagang, cara dagangnya dengan ramah, santun. Ini yang membuat masyarakat Gresik waktu itu mulai berkesan. Dan Maulana Malik Ibrahim ini cara berdagangnya tidak membedakan kasta tadi yang berada di masyarakat Gresik waktu itu. Jadi orang Sudra beli juga dilayani, orang Waisa beli dilayani, kasta-kasta yang sampai di atas kata Brahmana pun juga dilayani. Dan pelayanannya tidak dibedakan, semuanya dilayani dengan baik, dengan ramah, dengan harga yang sama. Bahkan untuk kasta Sudra, biasanya kalau mereka tidak cukup untuk membeli barang dagangan yang berupa sembako, justru malah Sunan Maulana Malik Ibrahim ini banyak membantu dengan menginfakkan sembako untuk mereka, sehingga mereka senang sekali dengan cara berdagang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kemudian ketika perdagangan sembako ini sudah mulai berjalan dan mulai diterima oleh masyarakat, melihat situasi Gresik saat itu cocok untuk bercocok tanam, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini dengan pengikutnya juga mulai mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat Gresik dan sekitarnya. Bagaimana bercocok tanam yang baik sehingga mendapatkan hasil panen yang baik. Semakin akrablah Sunan Maulana Malik ini dengan pengikutnya dengan masyarakat Gresik. Dan terus ini dilakukan bergaul seperti ini dengan mengenalkan ajaran Islam pada mereka, tapi tidak langsung bahwa mereka datang itu adalah untuk mendakwahkan Islam. Yang terpenting adalah kedatangan mereka ini diterima dulu. Kemudian sikap mereka, cara bergaul mereka ini juga diterima dulu oleh masyarakat sekitar. Kemudian cara dakwah yang ketiga, beliau membuka pengobatan gratis. Jadi membuka pengobatan gratis karena waktu itu orang kalau sakit itu lebih banyak, ada yang sakit panas, mereka lebih percaya kalau anaknya itu mendapatkan gangguan dari setan, mungkin habis anaknya bermain di sekitar batu besar, pohon besar, kemudian pulang badannya panas, demam, mereka lebih cenderung untuk membawa sesajen datang ke batu-batu, kemudian ke pohon-pohon itu untuk minta supaya anaknya disembuhkan. Nah ini kemudian dibantu oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim karena 13 tahun tinggal di Campa, dan di Campa itu beliau mendapatkan bekal untuk pengobatan. Dan disinilah oleh beliau dipakai kemampuan mengobati ini untuk membantu masyarakat Gresik. Dan yang terjadi adalah senang sekali masyarakat Gresik karena ketika keluarga mereka sakit itu diobati oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim. Gratis lagi. Ini yang lebih membuat mereka semakin tertarik dan semakin senang terhadap kedatangan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Setelah berdagang sembako ramah, harganya murah, tidak terlalu tinggi atau terjangkau, kemudian mereka diajari bercocok tanam,
kemudian ada pengobatan gratis. Ini orang mulai perhatian kepada Sunan Maulana Malik dan pengikutnya. Diam-diam mereka mengamati orang baru ini datang tapi kok baik ya. Mau mengajari cocok tanam, berdagangnya juga santun, membantu mengobati ketika keluarga ada yang sakit. Lama-kelamaan mereka mendekat kepada Sunan Maulana Malik Ibrahim. Akhirnya suatu ketika mereka melihat bahwa dalam setiap harinya Maulana Malik Ibrahim ini beserta pengikutnya melakukan satu ritual atau gerakan yang mereka tidak paham. Tapi sebenarnya ini kalau kita sebagai orang Islam adalah mereka itu sedang melakukan ibadah sholat. Sehari 5 kali. Kemudian mereka muncul pertanyaan, apa sih yang dilakukan oleh pendatang baru Sunan Maulana Malik Ibrahim ini dan pengikutnya? Mereka beberapa orang datang kemudian bertanya kepada Sunan Maulana Malik Ibrahim. Wahai Maulana Malik Ibrahim, sebenarnya apa sih yang kalian lakukan? Kami amati itu dalam sehari semalam kalian itu berbarungan melakukan kegiatan seperti ibadah bersama-sama sampai 5 kali dalam sehari. Nah, mulai dari sinilah kemudian Sunan Maulana Malik Ibrahim menjelaskan bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulailah dikenalkan agama Islam. Agama kami adalah agama Islam, kemudian memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah, di antaranya adalah sholat. Jadi dalam sehari semalam itu melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian diperkenalkan lagi bagaimana Islam itu bersosialisasi, bergaul dengan sesama manusia, termasuk tidak membeda-bedakan kasta dan sebagainya. Akhirnya mereka semakin tertarik dan sedikit demi sedikit perlahan-lahan mereka mulai banyak yang datang kepada Sunan Maulana Malik Ibrahim untuk diajari, dikenalkan dengan ajaran Islam. Tentu Sunan Maulana Malik Ibrahim mengajarkan dengan sangat toleran, artinya tidak memaksa, tidak harus masuk Islam, tidak harus memaksa mereka supaya ikut, tidak, tapi menghormati. Jadi mereka datang sendiri kepada Sunan Maulana Malik Ibrahim untuk belajar agama Islam. Hari demi hari semakin banyak orang yang datang kepada Sunan Maulana Malik Ibrahim. Karena cukup banyak, akhirnya Sunan Maulana Malik Ibrahim ini berpikir gimana ini caranya. Kalau semakin banyak, semakin penuh, pembelajarannya kurang efektif. Akhirnya beliau mempunyai ide untuk membangun atau mendirikan bilik-bilik pesantren. Kan tadi pengikutnya ada sekitar 40 ditambah beliau. Nah, kemudian orang yang datang itu dikelompok-kelompokkan supaya dalam menyampaikan dakwah atau pelajaran tentang agama Islam itu lebih efektif. Nah, inilah ketika beliau mendirikan bilik-bilik pesantren ini, akhirnya berkembang sampai sekarang muncul adanya pondok pesantren. Sehingga beliau nanti mendapatkan julukan sebagai Bapak Pesantren karena beliau ini orang yang pertama kali mendirikan pesantren di Nusantara. Baik, kita lanjutkan anak-anakku semuanya. Nah, ini Bapak perkenalkan julukan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Iya, ini Sunan Maulana Malik Ibrahim ini ketika mengajarkan agama Islam itu sangat disenang oleh masyarakat karena caranya yang santun, kemudian banyak menyajikan beberapa cerita, kisah-kisah sebagaimana dalam Al-Quran, kisah-kisah para sahabat, dan beliau pun juga memiliki kebiasaan kalau menaruh kitab-kitab seperti Al-Quran jelas, kemudian ditambah kitab-kitab yang berisi tentang ajaran Islam, itu selalu menaruh kitab itu di atas bantal, sehingga mereka tahunya karena Sunan Maulana Malik Ibrahim ini mengajar dan kitabnya ditaruh di atas bantal, beberapa dari mereka memberikan julukan, terutama anak-anak ini, karena juga sering atau hobi mendengarkan cerita kisah-kisah teladan dari beliau. Beliau dijuluki oleh masyarakat itu dengan kakek bantal. Jadi kalau mungkin setiap pagi atau sore ingin mendengarkan kisah Islami, kisah teladan, mereka sudah mengumpul di depan Sunan Maulana Malik Ibrahim dan beliau menaruh kitabnya itu di atas bantal, sehingga julukan mereka adalah
kakek bantal. Julukan yang kedua adalah Bapak Pesantren, karena beliau ini orang yang pertama kali mendirikan pesantren, sehingga mereka mengenal Sunan Maulana Malik Ibrahim sebagai Bapak Pesantren. Dan yang ketiga adalah sebagai Sunan Gresik, karena beliau adalah wali yang pertama kali mendakwakan agama Islam di wilayah Gresik. Baik anak-anakku semuanya, yang ketiga adalah nilai keteladanan. Nah, ini yang paling penting untuk kita semuanya. Apa sih keteladanan yang bisa kita ambil dari seorang Sunan Maulana Malik Ibrahim? Baik, kita ikuti. Yang pertama adalah ulet dan gigih. Sifat ulet dan gigih Sunan Maulana Malik Ibrahim ini patut kita teladani bersama. Bagaimana tidak ulet dan gigih? Sunan Maulana Malik Ibrahim ini kita tahu tadi adalah putra seorang ulama besar, terkenal di wilayah Asia Tengah. Kemudian beliau adalah menantu seorang raja. Bisa dibayangkan, hidupnya pasti terpenuhi, tercukupi, enak karena berada di lingkungan bangsawan, agamis lagi. Tapi beliau tidak ingin enak-enakan di situasinya atau di kondisi kehidupan yang seperti itu. Beliau lebih memilih mendakwahkan ilmu yang sudah dipelajarinya, kebaikan yang sudah dimilikinya itu dipakai untuk mendakwahkan agama Islam supaya Islam ini bisa menyebar di wilayah di sekitar di mana beliau berada. Ini yang ulet dan gigih. Jadi kalau kita mengajak orang untuk berbuat baik itu patut kita mengambil teladan dari beliau. Ulet dan gigih, tidak boleh putus asa. Jauh-jauh dari Campa datang ke Gresik, meninggalkan gemerlapnya dunia kerajaan untuk datang di sebuah desa yang miskin masyarakatnya, kemudian Islamnya belum ada. Ini kalau bukan orang ulet dan gigih tentu tidak akan mau datang seperti itu. Tapi karena apa? Karena perintah Allah untuk selalu mendakwahkan kebaikan, berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, ini beliau gigih untuk berjuang di jalan Allah. Ini satu keteladanan yang harus kita tiru. Yang kedua adalah berani. Sebagai orang Islam kita harus berani. Bagaimana beliau ini tidak dikatakan berani dari Campa yang kerajaannya tidak sebesar kerajaan di Jawa. Beliau berani datang ke Jawa yang saat itu berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Majapahit waktu itu luar biasa, kerajaannya besar, rajanya besar, terkenal, populer. Ketegasan Brawijaya, ketegasan Raja-Raja Majapahit, luasnya wilayah kekuasaan Majapahit waktu itu mengagumkan sekali sampai ke kerajaan-kerajaan di luar Majapahit, bahkan sampai Campa. Segan, kagum terhadap Majapahit. Tapi beliau berani datang dengan mengambil resiko, diterima, ditolak atau dimusuhi, tapi beliau tetap datang dengan gagah berani. Datang dengan santun, dengan damai, akhirnya keberadaan beliau datang di Gresik itu sebagai salah satu wilayah kekuasaan Majapahit diizinkan dan tidak dimusuhi oleh Raja Brawijaya waktu itu. Dan ini butuh keberanian. Kalau tidak pemberani, mendengar Majapahit itu saja sudah takut. Nah, tapi Sunan Maulana Malik Ibrahim belum tahu diterima atau tidak kok sudah takut. Itu bukan sifat orang Islam. Jadi ketika kita mau berdakwah, kita harus berani karena kita berada di jalan Allah. Dan yang ketiga adalah nilai keteladanan yang bisa kita tiru, mengedepankan silaturahmi dan toleransi. Nah, ini saling menghormati. Tidak boleh kita mengajak kebaikan dengan cara memaksa, dengan kekerasan, kemudian mengajak berseteru, kemudian bersikap kurang baik ketika ajakan kita ditolak, kita galau, kita sewot, kemudian kita memusuhi, itu tidak boleh. Itu tidak meniru sifat dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kita tetap santun, apapun respon atau ajakan kita ini diterima atau tidak oleh orang yang kita ajak, itu kita tetap harus selalu menjaga silaturahim dan tidak boleh memaksa dengan
kekerasan. Kita harus menunjukkan dengan berakhlak mulia. Nah, inilah 3 nilai keteladanan yang bisa kita tiru dari seorang Maulana Malik Ibrahim, dari sifat-sifat keteladanan beliau yang lainnya. Dan yang terakhir, anak-anakku semuanya, nama besar Sunan Maulana Malik Ibrahim ini diabadikan menjadi sebuah nama perguruan tinggi Islam negeri. Di mana itu? Ya, letaknya di Malang. Jadi di Malang itu ada Universitas Islam Negeri Malang atau dikenal dengan UIN Malang, namanya UIN Maulana Malik Ibrahim. Demikianlah anak-anakku semuanya materi tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Bapak harapkan kalian bisa menyimak dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.